Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Gesek. Hari ini kami melakukan review singkat pertandingan AS Roma melawan Fio Atalanta yang diselenggarakan di Olimpico. Awalnya memang gak menampik kasusnya Buffon yang kolaps di pertandingan kemarin yang menyebabkan laga antara Fiorentina dan Inter itu terpaksa ditunda. Itu juga dilaporkan AS Roma sebagai pemilik setengah kepemilikannya Bove. Dia melakukan respect terhadap tim Bove dengan pakaian sebelum pertandingan, pakaian penanda sebelum pertandingan. Nah, apa yang terjadi di di pertandingan ini antara Roma dan Atlanta? Satu yang jelas, Roma bermain ya dengan kapasitasnya di awal pertandingan, bahkan lebih di atas kapasitasnya sendiri. Kenapa saya bilang begitu ya? Dimana terjadi 3-5-1-1 dan di atas lapangan Roma masang 3-5-1, si Atlanta pakai 3-4-3, tapi dengan formasi 2 attacking midfielder dengan 1 penyerang strategi. Banyak perubahannya terjadi, banyak perubahan seperti Samali Disik tuh harus main di bench. Berasisni biasanya main di menit di pertengahan babak, ya biar dimainin tapi gak merubah banyak elemen pertandingan. Yang main itu Anderson, Deron, Ruggeri, Belanova, Zapposta gak main, Lukman de Camerare main, Isan Helin Kak Odilon naik. Skuadnya Atlanta yang bisa bermain baik pragmatis maupun atraktif. Ada yang tipe-tipe pragmatis, ada yang tipe-tipe atraktif. Tapi apa yang jadi perbedaan di babak pertama dan babak kedua? Babak pertama adalah bagaimana pemain bisa menahan lebih lama permainan. Atlanta gak banyak berkembang. Jalannya cuma satu, sederhana, berusaha menekan kerapatan pemain Atlanta dengan permainan lebar Roma. Sedikit jauh sih dibahasnya, tapi pada saat Lukman itu merapat kepada Retugi, ada misalnya sederhananya Bryan Cristante dan Dybala itu ada di dua pemain itu dan menekan. Itu klasik, tapi terasa gimana Paredes dan Bryan Cristante ganti-gantian di belakang di depan, mencoba bertukar dengan Angelino sayap, berusaha melebarkan formasi dengan lebar lapangan. Sesederhana itu dan Roma berhasil di babak pertama. Di babak kedua banyak perubahan yang dilakukan si Juve Atlanta. Dia yang pertama memasukin Lazar Samarstik dan Marco Berane ST. Nggak terlalu banyak berubah, tapi memang bisa menekan Komak baru bisa cuma ganti si penyerangnya Dovi, digantikan Eldur Sumorodov. Ya,
bias penurunan. Begitu masalah terjadi di mana Lukman sama si Retegui ligar Retegui atau Karl Martel lu tuh diganti sama si Rupi sama Rubieri. Ruggeri dia sama Lukman diganti si tipe-tipe Zaniolo sama Giorca Cuadrado. Itu bermasalah banget. Intinya tipe cepet sama cepet, satunya tipe pengal sama pelari atraktif masuk Roma kedodoran. Apalagi pada waktu Zalewens masuk, itu udah menurutku penilaian salah, karena saat Roma juga udah masukin Elliot Rodok, berarti tengahnya harus aktif. Yang jadi masalah adalah pada saat Dybala digantikan si dia digantikan si Sul, jaraknya terlalu jauh. Sule Brian Cristante digantikan Zelensky makin lama. Terus Celik digantikan sama Malher, itu ya solusi terbaik. Tetapi kadang yang perlu kita lihat adalah dimensi pertandingan Copa menggali ke pemain itu di leg 72, 82 sama 88 gitu deh. Yang jadi masalah bagiku. Kita pertama masukin Hummels, masukin El Shaarawy. Hummels masukin El Shaarawy berarti main 4 back. Yang jadi masalah adalah El Shaarawy bermain terlalu sayap. Itu masalah karena di umur nih, sekali lagi kecepatannya untuk Serie A sekarang tidak memadai. Dia akhirnya Ranian masukin sama Alexis Marker, tapi 10 menit kemudian baru masukin Zelensky. Kegamangan terjadi di situ. Zelensky yang lihat timnya selalu tertinggal kecepatan, dia akan secara pribadi akan mengejar kecepatan untuk bertahan ketimbang kecepatan untuk menyerang. Dia masuk ke dalam, berusaha terus mempasrahkan pada Sule gamal. Tambahin ke Paredes udah menit-menit belakang untuk karena 2 pemain cedera, diganti cedera, dia makin kedodoran. Akhirnya gol kedua. Sebelumnya gol pertama juga lebih bagus karena adalah hasil dari bagaimana Marco Di Ron itu melakukan tusukan dari pertahanan berlapis Roma yang bagus. Nah, gol kedua sih lebih kepada posisi mati banyak pemain. Meskipun Zalewski sudah bisa mencoba menahan Zaniolo dari tackle, baik itu tackle sedikit nakal ya. Mancini sudah melakukannya itu, tapi ya kembali lagi di pendapat saya di preview, ya seharusnya Roma lebih bisa memaksimalkan peluang sedikit mungkin, dan itu kurang. Bagaimana Roma kurang bisa memanfaatkan momen. Ya kembali lagi karena beberapa pergantian menurutku terlalu lambat dilakukan, yang menyebabkan dimensi pertandingan tidak bisa Roma menyamai Atalanta, ya mengganti pemain sesuai kebutuhannya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silahkan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada
Kritik saran terus di komentar. Jika ada kemungkinan berinvestasi, silakan klik link sawer di deskripsi. Akhir kata, selamat pagi dan saksikan video lainnya di Pendapat Jaset. Terima kasih.